generasi tempe, nggak Hmm. cekatan gitu ya, Hmm. atau generasinya lembek gitu ya. Hmm. Jadi kan kita tidak mencoba untuk memasukkan ke dalam bawah sadar, bilang generasi dia Hmm. generasi micin, macam-macam ya, jadi ya Macam-macam ya. hal-hal Itu negatif ya. sebenarnya. Generasi strawberry gitu ya, Berarti itu terpengaruh ada juga ke alam bawah generasinya sadarnya ya, strawberry. sugesti lah ya ke anak begitu ya. Betul, Agak, iya. gitu ya. Padahal kalau kita bertanya dari hati ke hati nih, kemarin saya ada sosialisasi MPLS gitu di beberapa sekolah. Nah, Hmm. saya ada pertanyaan, gimana perasaan kalian kalau generasi kalian dibilang generasi strawberry? Wah, mereka sontak, nggak mau gitu ya. Jadi, jadi Sebenarnya mereka apa sih belajar untuk kalau boleh tahu membedakan. Bu, itu definisi dari generasi strawberry itu? Kita Ah, lihat ya, strawberry ah, sendiri warnanya indah gitu ya, wah, lembut gitu ya. hmm, Cuman dia mudah lembek ya nggak? mudah lembek Jadi kalau ya. tertindih sedikit lembek gitu ya. Hmm, Cuacanya nggak sesuai, lembek gitu ya. hmm, Rentan lah, anggap dalam tanda kutipnya rentan. rentan. Ketika dalam situasi yang rentan, nah Hmm, ini menjadi sebuah pertanyaan juga ya, gimana cara menyelesaikannya dalam kondisi rentan ini supaya menjadi fit kembali, oh ya, iya, iya. gitu. Hmm. Itu sih sebetulnya Berarti yang berpengaruh saya pada cari mental sih. seorang anak berarti Ibu ya? Ya, betul Iya, betul. sekali. Baik, tadi kita kembali ke masalah watak. Watak, kalau tadi Ibu lu bilang watak antara karakter kan bisa kita bentuk ya. Nah, kalau Mm-mm. watak seseorang anak ini, mungkin kita bisa lihat dari faktor apanya, Ibu, agar bisa disesuaikan dengan pembentukan karakter yang kita inginkan sebagai orang tua. Oke, baik. Hmm, Jadi saya contohkan, saya punya 3 anak. ya, Mereka memiliki ciri karakter yang berbeda. Karena tadi kita lihat ya, ciri khas watak itu turunannya dari genetika, kan gitu ya. genetika, ya betul. Sifatnya mirip sekali. Jadi kita kadang secara tidak langsung mirip sekali ya dengan ayahnya, mirip Hmm, sekali ya sama bundanya gitu ya. ya, Nah, di situ kita harus paham dulu nih, apa hmm, yang kira-kira watak anak saya seperti apa gitu. hmm, Tadi kita juga bilang, yang lahirnya 60-an atau 70-an, mungkin seperti saya yang 70-an, hmm, informasi yang didapat di dunia itu kan hmm, dari kondisi dunia, itu kan hmm, sangat jarang ya. ya, ya, Jadi ya. saya hanya bisa melihat situasi itu ketika dunia dalam berita. Siapa yang kira-kira generasi 70-an? Oh, iya, iya, Terus iya. koran juga di pagi Ah, hari ya kan? iya, iya, Terus iya. majalah-majalah gadis, Femina, Kartini itu sangat Hmm, langka. iya. Namun anak-anak sekarang begitu cepat dia mendapatkan informasi itu. Iya, Pastinya generasi kita juga akan lebih canggih kan gitu ya. iya, iya, iya. Yang perlu kita pahami juga, otak itu diciptakan oleh Tuhan. Mhm, Sedangkan teknologi diciptakan oleh manusia nih gitu. mhm, Dan zaman dulu medianya kertas ya. mhm, Namun saat ini udah beda lagi gitu. mhm. Jadi Ah, gimana perlu, ya? Nah, kalau boleh tahu, Bu, apakah misalkan nih kita memang udah niat ingin membentuk karakter menjadi kepribadian yang lebih baik dan bermanfaat ya untuk kedepannya seorang anak ini. Tiba-tiba faktor lingkungan itu gimana kalau menurut Ibu? faktor lingkungan tadi menjadi poin yang sangat penting ya. Poin yang sangat penting ya. Karena berpengaruh. Terutama tidak hanya melihat oh ya akil balik baru dia sangat dipengaruhi. Enggak juga. Mhm, Jadi lingkungan itu berpengaruhi mulai dari fisiknya ya kan. mhm, Cara berpakaian dia, mhm, eh, komunikasinya ya kan. mhm. Jadi anak-anak kecil sekarang kadang kita bahasanya keren-keren ya. Kadang kita nggak tahu Iya, gitu ya. keren-keren. Betul Ibu, betul, betul, Halo betul. hai gitu ya. Ah, ah, ah. Cara menyapa gitu udah beda. Apa kabar Ah, coy gitu ya. Jadi ada hal yang berbeda. iya. Jadi alangkah baiknya gitu kita paham dulu deh kira-kira Ah, watak itu paling deket itu. Oh iya ya, kira-kira mhm, anak kita ini seperti apa ya kondisinya ya. mhm, Paling gampang katanya ya menurut ilmuwan Roger siapa nih Wolf mhm, Percy gitu. Ada iya, otak kanan, otak kiri gitu ya. mhm, Katanya yang otak kanan idenya banyak. mhm, Terus suka sesuatu yang berwarna. Orangnya rileks gitu. mhm, Terus suka musik, mhm. suka menghayal. Ayo, siapa yang kira-kira otak kanan? Otak kanan Terus kebanyakan yang otak mayoritas kiri katanya. seperti itu ya, Ibu ya. Nah, Iya ya. Seniman Bu, yang suka mainnya lama gitu. ah, biasanya ini ya sering terjadi gitu kan di lingkungan kita lah ya sehari-hari begitu. Terkadang anak yang sudah memahami atau penting seperti yang Ibu katakan tadi kan dia lebih cepat untuk mendapatkan sebuah informasi apa yang dia butuhkan. Bukan begitu kan Ibu ya? Mm-mm. Seperti itu. Mm-mm. Dan tiba-tiba kita
mungkin sudah paham dengan watak dari anak tersebut. Nah, untuk terkadang kan anak-anak zaman sekarang bisa dibilang anak-anak Gen Z ya. Kalau kita memberikan Mm-mm. pemahaman sedikit tentang ini, tentang A kah, tentang B kah, tentang C, pasti dia duluan yang menjawab. Ah, bukan begitu, Pak. Nah, kalau kalau Mm-mm. bertemu seperti itu, cara kita untuk ininya bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka? Oke, kita perlu sadari juga setiap manusia memiliki 3 unsur ya. Jadi ada pikiran sadar, itu pengaruhnya 12% loh justru. Iya, 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 iya. Terus kalau pikiran bawah sadar itu 88%. Mm-mm. Terus kalau critical area itu berarti yang membentengi nih antara pikiran sadar dan bawah sadar itu sisanya gitu ya. Mm-mm. Nah, semua anak itu kan digerakkan oleh pikiran bawah sadarnya. Jadi bagaimana ketika dia mau mengungkapkan sesuatu atau dia mempertahankan jawabannya atau dia mempunyai jawaban khusus gitu. Berarti kan sudah ada jawaban tuh yang muncul dari bawah sadarnya. Iya, iya, iya. Nah, itu sih yang perlu digali. Kita sebagai orang tua, kapan sih kita menasehati anak gitu. Sehingga ketika beradu argumen nih, sekarang katanya sistem pengasuhannya tidak lagi yang otoriter ya. Oh ya, otoriter. Kalau otoriter seperti zaman saya dulu tuh 70-an, ketika bapak saya bilang A, saya harus A, dan saya nggak mungkin gitu ya untuk melawan. Begitu juga kalau permasif. Kalau yang permasif itu dia itu kan tanpa aturan yang jelas. Iya, Itu boleh, gini boleh. Tapi saat ini pola pengasuhan yang memang dibutuhkan kan pola pengasuhan demokratis. Iya, demokratis ya. Ketika pola pengasuhan yang demokratis ini di sini adanya perlu komunikasi pastinya. Nah, teknik dan strateginya apa sih? Bagaimana cara menanamkan pembiasaan positif dalam pikiran bawah sadar anak? Mungkin mengembangkan kemandirian ya kan dan keterampilan sosialnya. Ya. Gitu ya. Jadi nggak mungkin ketika dia melakukan sebuah kesalahan kita langsung dalam kondisi tidak melihat situasi anak, tidak melihat situasi kanan kirinya kita langsung ngomong. Kira-kira diterima atau enggak? Belum tentu kan? Baik. Yang terjadi apa kira-kira? Menambah konflik baru biasanya. Menambah konflik baru ya. Oke. Baik, Ibu terkait tadi apa yang Ibu bilang masalah pola asuh otoriter ya Ibu ya. Mungkin kita harus setidaknya memberikan penjelasan, memahami dampak negatif dari pola asuh otoriter itu, apakah akan membantu orang tua untuk memilih pendekatan yang lebih positif untuk mengasuh anak. Apakah pola asuh otoriter ini bisa berdampak negatif terhadap perkembangan karakter anak Ibu? Halo? Ya, halo Ibu, masih di sana? Iya, hilang tadi suaranya, maaf. Oke. Jadi mungkin kami ulangi lagi, mungkin kita di sini agak sedikit untuk ini ya, menjelaskan memahami dampak negatif pola asuh otoriter yang seperti Ibu katakan tadi ya. Apakah pola asuh otoriter ini bisa berdampak negatif Ibu terhadap perkembangan karakter anak? Oke, baik. Perkembangan generasi sudah berbeda. Jadi cara anak-anak mengakses pengetahuan juga berbeda. Kalau dulu dengan pengasuhan otoriter, orang tua bilang A karena pengalaman ya, pengalaman dari orang tuanya. Namun saat ini ketika orang tua mau belajar, kan banyak parenting yang dia mau pelajari. Tentunya pengasuhan otoriter kurang sesuai untuk saat ini. Karena yang ada ketika kita bilang dalam tanda kutip otoriter, intinya apa yang orang dewasa bilang, kita harus turuti. Nah, dan situasi itu yang tidak memungkinkan pada saat ini. Mereka perlu sebuah alasan. Iya, mereka perlu sebuah alasan. Nah, harapannya adalah adanya komunikasi ya. Adanya komunikasi, adanya kepekaan dari orang tua membaca situasi anak. Iya, tepat ya. Mungkin bagian otoriter ada poin yang memang bisa diambil. Artinya peran, umpamanya dalam satu rumah tangga. Perlu banget adanya 2 peran pengasuhan, ibu dan ayah, kan gitu? Peran pengasuhan ibu mungkin mendampingi ayah nih. Yang lebih tegas mungkin bapaknya, kan gitu ya? Iya. Karena ketika sebuah pengasuhan tanpa peran otoriter itu juga kurang baik ya. Cuman bagaimana cara mengemas otoriter zaman dulu dan sekarang? Seperti itu. Otoriter yang saat ini yang dimaksud mungkin lebih konsisten dalam membuat sebuah punishment mungkin. Mungkin dilihat bisa kita rubah dengan dari caranya kali ya, bisa disesuaikan dengan perkembangan saat ini mungkin Ibu ya. Ya, betul. Jadi disesuaikan. Jadi kembali lagi ya, generasi kita harus mempelajari. Tiap generasi itu nggak bisa
nggak bisa langsung otoriter nggak gitu, nggak bisa. bisa ya. Iya. Ntar Karena malahan tambah generasinya udah berontak si beda ya. anak ya kan? Generasi Z kata yang Iya. generasi milenial, generasi alpha gitu. Banyak Waduh, generasi yang luar memang harus biasa sih dipelajari. anak-anak zaman sekarang Bu Syukurnya ya. ada parenting ya Kak ya, ada Mhm. parenting keluarga yang memang mudah diakses Mhm. sehingga kita tahu tidak ada sekolah menjadi ayah dan ibu gitu kan, tapi ada parenting yang memang banyak Mhm. menstimulasi para orang tua sehingga harapannya bisa menjalin hubungan yang lebih baik dan anak-anaknya bisa memiliki karakter yang baik seperti itu. Baik Ibu. Oke, sekarang kita lanjut ke tentang pola asuh demokratis Ibu ya. Pola asuh Oke. demokratis ini secara tidak langsung memberikan anak kesempatan untuk belajar mengambil keputusan dan bertanggung jawab ya kan. Yang penting dalam untuk mengembangkan kemandirian. Nah, bagaimana pola asuh demokratis ini Ibu? Bisa membantu anak untuk mengembangkan kemandirian dan apalagi yang namanya keterampilan sosial. Oke, baik. Tadi diungkapkan bahwa pola asuh demokratif kemandirian ya menjadi yang penting gitu ya. Kemandirian biasanya kita nggak usah membayangkan yang jauh-jauh dulu, yang simple aja. Kemandirian mulai dari dia bangun tidur. Gitu. Kira-kira ketika kita buat sebuah komunikasi gitu ya, bahwa bangun tidur tolong dirapikan, itu seberapa merespon sih ketika ada aturan seperti itu. Nah, ketika hal itu tidak dilakukan, kapan lagi waktunya kita untuk mengingatkan? Yang namanya anak-anak sampai usia di bawah 18 tahun, kan kewajibannya orang tua ini harus memberikan sebuah alarm terus ya. Namun kapan alarm itu dinyalakan, itu tugasnya kita. Jadi ada hal, contoh sepele, MPLS nih, anak lupa bawa topi. Kalau kecemasan yang muncul justru orang tuanya yang lebih cemas, bagaimana kira-kira action orang tuanya? Bingung kan, pulang ke rumah ambil topi kan gitu. Iya, panik ya. Ketika, iya panik duluan kan, takut anaknya disetrap, takut anaknya kepanasan gitu ya. Tapi dengan itu, dengan dia tidak bawa topi, dia mendapat hukuman, dia panas, itu menjadi suatu proses belajar. Proses pembelajaran untuk ya dia kan? ya. Iya, jadi sebuah pembelajaran dari kemandirian, yaitu demokratis salah satunya mandiri kan gitu ya. Nanti setelah itu bisa kita komunikasikan ke mereka, ke anak ini. Tadi ada yang lupa. Harapannya besok dia tidak lupa lagi. Ada pembelajaran lah ya, resiko yang dia terima iya, seperti itu. Seharusnya kita karena itu pembelajarannya nggak bisa dibeli ya. Iya. Jadi biasanya menjadi memori kan, memori di otak manusia kan begitu. Hal yang menyenangkan itu diingat terus kan gitu ya. Dan yang berikutnya yang kedua, hal yang tidak menyenangkan juga diingat banget gitu. Jadi yang pembiasaan yang biasa-biasa aja nggak diingat pastinya gitu kurang lebihnya. Iya. Mungkin terkait dengan pola asuh demokratis, Ibu, apakah kita harus menyediakan fasilitas-fasilitas agar mereka terbiasa dan sedikit memberikan pemahaman apa tujuan dan maksud tujuan dari orang tua ini memberikan fasilitas? Mungkin seperti contoh hal kecil, mungkin dari uang jajan lah ya, uang jajan mungkin kita bisa atur. Satu minggu pokoknya kamu punya tanggung jawab ini harus cukup 1 minggu seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi fasilitas itu juga dikomunikasikan. Tidak semua fasilitas diberikan sama antara orang tua satu dan orang tua yang lainnya. Kita belajar untuk mengkomunikasikan, orang tua A bisa memberikan sesuatu yang mahal itu, namun kita tidak. Ya kan? Jangan sampai dia berharap ketika kita tidak bisa memberikan hal yang mereka inginkan, dia kecewa. Nah, kan? Itu dia ya. Iya kan? Jadi hal itu tuh perlu dikomunikasikan. Dia juga biar paham bahwa kami punya kemampuan segini nih. Kemampuan ini untuk diberikan ini, dan ini. Apalagi kamu punya adik. Jadi mulai dari sekarang seperti itu. Harus dibiasakan Ibu juga ya. Menyinggung ya masalah uang saku gitu kan. Iya. Uang saku boleh dilatih diberikan, namun kita lihat juga jangka waktunya. Kalau kita memberikannya umpamanya langsung sebulan nih. Anak-anak zaman sekarang sepertinya komunikasinya dia kan lebih terjalin ketika dia minta sesuatu, betul nggak? Kita minta sesuatu dia pasti dekat-dekat kita. Memang gitu ya. Itu realistis. Berbagai macam rayuan dilakukan gitu ya dengan bentuk komunikasi gitu. Harapannya apa yang dia pingin dapat kan gitu ya. Mungkin uang saku bisa dicoba dulu 3 hari sekali sambil kita ngelihat mampu nggak dia untuk mengelola uang. Jadi ada komunikasi atau setelah itu seminggu.
seperti apa ya itu. Atau ketika dia minta tambahan harusnya bicaranya seperti apa. Ya kan? Harus belajar lagi kan mengungkapkan, oh ada kebutuhan yang perlu yang lebih nih. Keperluannya seperti ini ternyata kurang. Kan kalau cuma sebulan, umpamanya dengan jumlah nominal yang ya namanya orang tua, apalagi kita ketika kita bekerja harapannya kan bisa mensejahterakan anak gitu ya. Jadi kita ingin ngasihnya lebih fair gitu. Kadang dia kurang ada komunikasi juga, apalagi kita nggak tanya nih. Iya. Semuanya pada sibuk ya. Bahasanya sekarang kan semuanya pada sibuk, jadi sulit untuk ada komunikasi dua arah seperti itu. Jadi caranya adalah mungkin tipsnya coba secara bertahap dulu, 3 hari dulu, 6 hari gitu atau 1 minggu, setelah itu baru ditingkatkan lagi. Harapannya komunikasinya tetap terjalin dan orang juga paham. Anak juga paham gitu, oh apa yang harus dilakukan, gimana caranya mengkomunikasikan sesuatu ketika saya butuh nih gitu. Baik, untuk pendengar setia Persatu RRI Singaraja yang mungkin masih setia bersama kami dan saat ini sedang mendengarkan bincang-bincang kami dengan topik yang sedang kami bahas, yaitu pola asuh yang diterapkan oleh orang tua memegang peranan besar dalam membentuk kepribadian ya. Yaitu untuk pendengar setia Persatu RRI Singaraja yang ingin bergabung, yang mungkin barangkali ingin bertanya-tanya kepada narasumber kita di kesempatan siang hari ini, dipersilahkan ya melalui line telepon di 0362244644, line telepon di via WhatsApp juga bisa di 0811399790. Baik Ibu Luh, sebelum kita sambil menunggu pendengar yang ingin berpartisipasi, mungkin ada contoh teladan kali ya yang bisa diberikan oleh orang tua memiliki dampak yang besar dalam membentuk moral dan karakter anak. Apakah pemberian contoh teladan oleh orang tua itu bisa dibilang kunci utama untuk membentuk nilai-nilai moral anak, Ibu? Ya, kembali lagi sih mungkin saya akan berhubung belum ada yang bertanya nih, saya akan berikan tambahan sedikit tentang watak dulu ya. Dari jadi watak anak itu sebetulnya dari kecil kita sudah bisa lihat kan. Kalau memang dia wataknya pragmatis, itu anaknya damai selalu ya. Jadi kalau kita sedang boleh dibilang dia penonton, karena sebetulnya anak-anak yang damai ini kan pastinya nggak mau berkonflik ya. Jawaban yang paling sering terserah gitu. Ketika dia pesan makanan juga mau pesan apa dia terserah gitu ya. Di mana-mana gitu kalau emang dia ada pertanyaan nggak mungkin tanya. Jadi dia ya aja gitu. Nah terserah deh gitu. Ya begitu juga nih kita pernah bukan pernah ya. Jadi ada satu juga yang melankolis gitu ya. Jadi kalau melankolisnya kayaknya ruwet gitu ya. Katanya ruwet terus pemikir gitu ya. Hasratnya pinginnya gimana? Pinginnya sempurna kurang lebihnya gitu. Jadi kalau bisa mungkin isi dompetnya kalau kepala pahlawan kanan dia kanan semua gitu ya. Atau kalau 5.000-5.000-an semua gitu ya. Terkadang hal ini perlu dikomunikasikan juga. Jadi kita tahu anak saya wataknya pragmatis nih atau damai atau melankolis nih. Karena tujuannya nanti ketika kita tahu watak anak-anak, kita lebih mudah pada pola pengasuhannya. Namun bagaimana juga dia juga tidak boleh istilah Balinya saklek gitu ya dengan tipikal watak yang dia punya. Atau mungkin ada yang kolerik dominan. Kalau kerja kelompok ingin jadi ketua, ya kan? Apa-apa jadi ketua, nggak pernah jadi ekor gitu ya. Dan kecil kelihatan kan. Dia umpamanya mau bermain sama gurunya diminta untuk buat ular tangga gitu, dia pasti minta paling depan, nggak mau jadi ekor. Itu udah kelihatan banget. Yang satu lagi supaya lebih jelas nanti teman sanguin itu selalu bergembira. Jadi pembawaannya ramai aja. Biarpun dia udah habis dimarahi sama orang tuanya, sampai di rumah dia bisa nyapa. Di sekolah dia bisa nyapa teman-temannya gitu ya. Seolah tidak terjadi apa-apa gitu. Berarti ini berhubungan dengan mental berarti ya? Lebih-lebihkan ya. Ya betul, tahan mental. Saya melebih-lebihkan. Contohnya begini nih. Contoh seru ya. Oh iya, dia bilang, oh tahu nggak makanan yang di sana tuh enak banget. Padahal dia belum pernah beli ya. Tapi dia bisa meyakinkan banyak orang kalau itu makanannya enak banget gitu. Wah, berarti punya potensi nih jadi marketing kayaknya. Jadi betul. Jadi anaknya is going aja ya. Happy aja bawaannya. Baik Ibu, sepertinya ada penelpon yang akan bergabung. Mungkin kita terima langsung aja Ibu ya. Halo, selamat siang Indonesia Bisa. Halo. Ya, halo selamat siang. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan siapa Bapak? Masa enggak kenal suara saya?
Pak siapa? Pak Tuayang, bukan ya? Ya, Lord Peken. Oh, Lord Peken. Lord Ya, Peken. dari Henny. Oh iya. Baru siapa ini? Gimana? Siapa ini bapaknya ini? Oh, dengan Niko. Niko siapa? Niko Ardinata. Dari Baik. Bali ya? Iya, Bali. betul, dari Bali, asli Bali. Baru. Hah, gimana? Tugas baru, nggak kenal saya. Belum kayaknya ya. Baik, Pak, ini mungkin terkait dengan apa yang kita bahas di siang hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita? Tadi saya dengar Ibu Lo. Iya, Ibu Lo. Ibu Lo siapa? Saya kira Ibu Lanang nanti Muani. Ampure Ibu, Ibu siapa namanya? Ibu, oh Ya. di RRI apa di lewat telepon? Lewat telepon. Dengan Ibu Putu Yuli Suryadewi, SPSI MPD. Di mana beliau bertugas? Beliau saat ini bertugas di Dinas DP2 KBP3A sebagai konselor psikologi, Bapak. Di Denpasar. Iya. Iya, ada jauh hati. Nah, Ibu maaf ya, kalau kita dengan anak itu timbal balik, Bu ya. Saya dulu waktu anak-anak masih sedang ini memang, maaf ya, anak saya sekolahkan sampai ke Jogja. Sudah umurnya 40 ke atas, ada yang 50. Sekarang saya jadi pengemis. Ya, kalau mati minta saja ini, tolong ya. Timbal balik. Tapi kalau sifat anak itu tergantung kita Pak ya. Saya nggak tahu yang anak otoriter. Yang jelas saya keras, tapi lurus dalam arti kebenaran. Mohon maaf, adik penyiar, Ibu Lo ya, mohon maaf. Hanya sekian. Terima kasih Om Santi Om. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Ibu Yuli. Halo. Ya, mungkin bisa mendengar pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya dari Bapak tadi yang sudah ikut berpartisipasi adalah tentang timbal balik dari anak. Seperti itu. Dia mungkin sempat mengalami yang namanya dia menyekolahkan anak dari A sampai Z dan tiba-tiba ya apa yang dialami saat ini ya seperti itu, timbal balik seperti itu. Oke, saya mencoba menjawab. Kak Niko, terima kasih pertanyaannya Pak. Ya. Kalau kita berbicara timbal balik berarti kan balasan ya Pak ya? Iya, balasan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ada hak dan kewajiban kan gitu ya. Sama halnya ketika kita diposisikan dulu, kita punya kewajiban, ngapain nih gitu. Sebagai orang tua, begitu juga. Jadi dan kewajiban juga. Dan harapannya ketika anak itu bisa mencontoh sesuatu yang baik gitu kan, role modelnya berarti harus baik juga kan gitu ya. Iya. Jadi orang tua harus baik juga sehingga harapannya dia bisa membalas sesuatu yang baik juga ke kita kan gitu ya. Jadi harus ada contoh teladan ya yang harus betul. Kalau kita memperlakukan sesuatu yang baik, harapannya kan tetap ya kita punya harapan gitu. Iya. Namun kalau pada kenyataannya kita sudah mencoba mendidik dia dengan baik, kita mendoakan dengan yang baik-baik juga, harapannya juga karakternya baik, tapi mohon maaf dalam tanda kutip berbeda ini ya, ini perlu kita komunikasikan kembali kan gitu ya. Nggak bisa melihatnya dari satu titik, kenapa kok berbeda, apa penyebabnya, nah ini perlu ditelusuri lebih lanjut. Namun poin yang bisa kita ambil, selagi kita menjadi orang tua, kita harus berupaya semaksimal mungkin menjadi role model yang baik, sehingga harapannya karakter yang baik bisa ada di putra-putri kita. Mungkin seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih buat Pak yang ada di Lot Pekan tadi tidak menyebutkan nama ya. Baik, kita akan undang kembali untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Singaraja melalui via WhatsApp ya di 081139999790 yang ingin bergabung, mungkin barangkali ingin bertanya terkait dengan topik apa yang kita bahas di siang hari ini. Baik, sambil menunggu Ibu, sekarang kita beralih ke masalah kerjasama positif antara orang tua dan anak ya. Mungkin ini bisa dibilang membantu untuk membangun hubungan ya yang saling percaya
ya, dan istilahnya menguatkan karakter anak lah. Bagaimana Ibu cara mendukung kerjasama yang positif antara orang tua dan anak? Mungkin ini bisa membawa manfaat barangkali ya dalam mengembangkan karakter anak. Baik, kerjasama harapannya ketika kita menjalin sebuah kerjasama, inginnya kan ada sesuatu yang bisa saling memahami ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang positif, harapannya balasannya juga positif, kan gitu. Seperti hal tadi. Seperti hal tadi. Kita mencoba untuk mensimulasi anak, harapannya karakternya dia yang baik-baik kan gitu, memiliki karakter yang baik. Nah, kembali lagi, kita kunci dasar adalah komunikasi. Bentuk komunikasi ini menjadi satu media gitu ya, secanggih apapun dunia ini gitu ya, perlu adanya sebuah komunikasi. Jangan sampai setatap kok tidak saling tatap gitu ya. Pernah ya menemukan seperti itu ya. Jadi semua pegang gadget gitu. Bahkan untuk menyampaikan sebuah komunikasi itu ke anaknya malas berkunjung ke kamar anaknya. Tapi lewat via HP aja gitu. Nah, ini harapannya tidak seperti itu gitu ya. Karena generasi ini kan nanti tantangannya anak kita bukan lagi dengan manusia gitu ya, tapi kan dengan robot ya enggak? Iya. Namun kan tetap ketika itu namanya makhluk hidup, tetap yang namanya karakter, attitude yang baik itu tetap ditanamkan. Bentuk komunikasi yang baik dua belah pihak gitu, nggak mungkin berkomunikasi dia ngomong baik aja, namun kita bahasanya juga selalu yang menggurui dia, nada kita selalu tinggi. Itu juga kan anak-anak sekarang peka ya. Peka, memang benar realistis. Oke, saya kasih contoh nih. Contoh nih, saya aja ngomongnya dengan nada yang keras gitu, dengan nada. Anak saya pasti ngomong, "Mama kok nyolot aja gitu, pelan-pelan kalau ngomong kan mulai seperti itu. Jangan ngegas mak." Betul itu yang paling juga, jangan nyolot, jangan ngegas mah gitu. Karena sebagai manusia kan situasi hati dari setiap individu kan kita nggak pernah tahu ya. Mungkin kita juga sebagai orang tua kadang kondisi yang capek di luar, habis ada konflik atau mungkin konflik dengan pasangan, kan bisa aja seperti itu. Tiba-tiba baru pulang liatin rumah berantakan ya kan, waduh lihat kamarnya dia. Kali itu sepertinya itu ya. Keluhan sejuta ibu-ibu gitu. Keluhan sejuta ibu-ibu. Baik, sekarang yang seperti Ibu bilang tadi, memahami kebutuhan dan minat anak. Itu memang Ibu bilang tadi adalah kunci ya dalam menyelesaikan pola asuh yang sesuai untuk membentuk karakter anak. Apakah memahami kebutuhan dan minat anak ini bisa membantu orang tua untuk menentukan pola asuh yang tepat bagi perkembangan karakter anak, Ibu? Ya, pastinya. Karena kita sudah ada kesepakatan di awal kan. Ketika kita mau sesuatu yang baik, pasti sudah ada komunikasi terlebih dahulu. Orang tua pinginnya seperti ini. Anaknya pinginnya seperti ini. Disamakan persepsinya. Ya kan? Ketika coba menyamakan persepsi, oh iya maksudnya orang tua seperti ini, orang tua juga begitu, oh maksudnya anak saya seperti ini gitu. Jadi kita terus belajar dan belajar sehingga apa yang kita komunikasikan itu bisa tersampaikan dengan baik dan anak paham. Tentunya juga cara mengkomunikasikannya itu disesuaikan dengan usia yang anaknya kan gitu ya. Nggak mungkin kita berpetuah gitu sama anak yang TK masih balita, kan nggak didengar, dia nggak ngerti kan. Ini mamaku atau bapakku ngomong apa gitu ya. Seperti itu. Pilihlah bentuk komunikasi yang senyaman mungkin, yang mudah dipahami oleh anak. Harapannya anak bisa ngerti apa yang kita maksud, dan harapannya orang tua juga bisa paham apa yang dimaksud oleh anak, seperti itu. Oke, baik. Baik, sekarang waktu Pro1 RRI Singaraja sudah menunjukkan pukul 11.44. Yang terakhir ini Ibu ya, mungkin usia berapa kita bisa menerapkan pola asuh yang bisa dibilang efektif lah? Di usia berapa anak-anak itu mungkin mulai memahami atau peka terhadap apa yang kita... Baik, silakan Ibu. Oke. Sebuah aturan itu bisa dilakukan sedini mungkin, ya kan? Sekarang semakin sering orang tua yang menemukan anaknya dalam kondisi tantrum, dikit-dikit ngomong ya. Ada anak saya tantrum Bu, gitu. Tantrum sampai berguling-guling. Aturan itu kan sudah bisa dipahami sedini mungkin, gitu ya. Ketika umpamanya mulai dia belajar berjalan, ada sesuatu yang dia ambil, itu berbahaya, kita kan bisa kasih aturan. Ini berbahaya, tidak ditaruh di situ ya, gitu. Tidak diambil atau tidak dimasukkan ke mulut karena itu bukan makanan. Itu kan juga sudah mulai pembelajaran.
Begitu juga aturan-aturan kecil. Jadi Iya. kadang, nah masalah yang paling sering sekarang apa? Gadget kan pasti ya. Iya, gadget. Orang tua menetapkan sebuah aturan, namun anak juga pinter. Di mana-mana polisi selalu kalah dengan maling kan gitu ya. Jadi ketika ada orang baru yang berkunjung ke rumahnya, ini anggaplah konteksnya HP ya. Iya. Jadi ketika ada orang tua berkunjung, kakek neneknya berkunjung, orang luar rumah berkunjung, action anak luar biasa kan. Iya. Mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, ya kan? Iya. Dan di situ perlu sebuah konsistensi dalam pengasuhan antara ibu dan bapaknya nih. Kalau memang sudah sepakat, biarpun ada siapapun, bukan waktunya untuk dia bermain, apa yang diinginkan, ya mohon maaf, nggak dapat dulu. Gitu. Jadi anak tuh akan belajar dengan situasi itu. Jadi dia bukan berarti kita nggak mau memberikan apa yang dia mau gitu kan. Tapi kan kalau ketika tidak konsisten, anak kan juga canggih ya. Papaku nggak konsisten nih. Kalau aku ingin sesuatu, sama papaku aja. Oh, mamaku letaknya yang bagian ini, nanti kalau seperti ini aku ngerengeknya ke mama gitu kan. Iya. Sehingga tidak ditemukan sebuah pola pengasuhan yang baik gitu. Jadi harapannya adalah ada sisi dan misi yang sama dalam pola pengasuhan, dan harapannya karakter yang baik yang kita dapat, seperti itu. Iya. Baik, terima kasih banyak, luar biasa Ibu Yulia ya, saya panggil Ibu Yulia aja. Terima kasih banyak atas penjelasannya dan mungkin saran-sarannya di Hari Anak Nasional ini. Yang namanya pola asuh yang konsisten, adil, dan penuh kasih sayang itu bisa membantu anak mengembangkan kepercayaan diri, kemampuan untuk beradaptasi, serta nilai-nilai menanamkan nilai-nilai moral yang baik. Baik, terima kasih Ibu Yuli atas penjelasannya dan atas waktunya untuk bisa berbincang-bincang bersama kami melalui Pro 1 RRI Singaraja, walaupun via telepon ya Ibu Yuli ya. Oke. Baik, terima kasih kembali dan mohon maaf mungkin suaranya tidak maksimal karena harapannya tadi dalam satu ruangan gitu bergema juga ya. Iya. Saya melipir ke pinggir, ternyata kendaraan banyak lewat gitu, jadi mungkin nggak maksimal didengarnya. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu ya. Mungkin lain waktu kita bisa berbincang-bincang kembali untuk datang ke Studio Pro 1. Selamat Hari Anak Nasional. Selamat Hari Anak Nasional. Baik, demikianlah pendengar, kita sudah sama-sama mendengarkan. Jadi semoga pesan-pesan yang disampaikan atau obrolan yang tadi yang sudah kita obrolin tadi bisa mengingatkan kita semua ya akan pentingnya peran orang tua itu dalam membentuk karakter anak-anak dengan kasih sayang dan juga kebijaksanaan. Nggak bisa otoriter ya. Zaman sekarang dan zaman dulu memang sudah beda. Dilihat dari segi lingkungan, dilihat dari segi pola pikir anak zaman sekarang, ya kan. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Karena masih ada beberapa informasi yang akan kami bagikan untuk Anda di segmen Lintas Singaraja siang ini.